Teman lihat kan ya mungkin hanya mengambil sampah gitu. Betul. Padahal kalau tanpa pemulung kebayang nggak teman-teman sampahnya itu banyak banget gitu tanpa dibantu oleh teman-teman pemulung kita gitu. Setuju. Untuk infrastruktur berupa perahu kan 20 gitu ya kita targetnya. Namun sampai saat ini baru 4 perahu. Kondisi pemulungnya itu mereka tahu bahwa sampah yang ada di sana tuh banyak dan mereka tahu sampah itu harus digimanakan. Maksudnya harus diambil dan harus diolah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mengambilnya itu yang Betul. mereka menjadi salah satu kendala. Halo teman-teman Generasi Hijau, selamat datang di podcast Green Talk Greeners and Foundation episode kedua. Nah, di episode kedua kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan pemulung Sungai Citarum di atas Sampan Harapan. Seperti episode 1, episode 2 kali ini masih relate dengan program-program Greeners and Foundation, yang mana kita akan membahas dan mengulik nih program yang ada di Sungai Citarum ini apa saja dan ngapain aja. Dan di episode kedua kali ini saya nggak sendirian ya, of course saya akan ditemani oleh teman saya, ada Kak Mail. Nah, mungkin langsung aja kita sapa Kak Mail. Halo Kak Mail, apa kabar? Halo, baik. Kak Mail lagi sibuk apa nih sekarang program Greeners and Foundation? Kalau Greeners and Foundation sekarang aku lagi megang program GFDP Kak. Oh, gitu. Green Fund Digital Philanthropy. Kebetulan tanggung jawab saya sekarang itu memberikan penyaluran dana ke beberapa hero yang memang sudah kita tentukan gitu sekarang. Oke, nah mungkin buat teman-teman Generasi Hijau yang sempat mengikuti di episode pertama, kalau di tahun ini Greeners and Foundation memang kita fokus untuk mengelola dana publik dan kita salurkan untuk pejuang-pejuang lingkungan. Betul. Karena seperti episode 1 ya Kak Mail, kalau misalkan isu-isu lingkungan itu sangat banyak yang harus diselesaikan gitu ya, dan kita juga sebagai salah satu organisasi lingkungan kita ingin membantu teman-teman perjuang lingkungan lainnya supaya lebih cepat nih untuk menyelesaikan solusi masalah lingkungan gitu. Nah, Kak Mail kalau boleh tahu di Greeners and Foundation sebagai posisinya sebagai apa Kak Mail kalau boleh tahu? Saya sekarang posisinya sebagai MIL GFDP Kak. Oke, apa tuh MIL-GF? MIL GFDP itu kalau sekarang salah satu tugasnya adalah kita menyalurkan dana seperti yang tadi saya sebutkan, menyalurkan dana yang dari publik melalui platform digital kami yaitu GFDP, kemudian dananya kita salurkan ke hero yang sudah kita tentukan. Nah, kebetulan untuk saat ini salah satu hero yang yang telah kami coba berikan bantuan, salah satunya adalah Pak Indra di Bening Saguling di Sungai Citarum. Gitu. Oke, nah seperti tadi ya tema yang saya mention juga gitu, untuk di episode kedua kali ini kita membahas mengenai perjuangan pemulung Sungai Citarum. Nah berarti Pak Indra yang di-mention Kak Mail ini berarti memang salah satu pemulung yang ada di Sungai Citarum atau bagaimana? Pak Indra itu dia merupakan seorang tokoh mungkin ya, saya sebutnya tokoh di sana, yang mana dia mempunyai yayasan atau komunitas, yang mana si komunitas itu adalah komunitas pembersihan lingkungan di Sungai Citarum gitu. Jadi Pak Indra itu punya beberapa anggota yang memang mengambil sampah dari sungai-sungai Citarum gitu untuk dikumpulkan. Wah, menarik sekali ya. Paling tidak kita membantu teman-teman pejuang lingkungan lainnya ya untuk lebih cepat nih dalam membantu untuk masalah-masalah lingkungan lainnya. Nah kalau boleh tahu Kak Mail, kegiatan apa aja sih yang memang tadi kan mention GFDP ya, dan itu juga sudah di-mention di episode pertama ya, kalau Greeners and Foundation di tahun ini mengelola dana publik. Nah kalau boleh tahu nih dari tim program GF sendiri, apa sih yang menginisiasikan adanya GFDP gitu? Kenapa dibuat platform untuk pengelolaan dana publik ini? Oke, baik. Sebetulnya itu diinisiasi mungkin karena adanya kemarin COVID-19 ya Kak. Jadi seperti yang kita tahu bahwa GF sendiri itu kan sebagai implementasi program gerakan lingkungan gitu ya. Karena adanya COVID kemarin yang membatasi pergerakan kami, tapi ternyata di luar sana masih ada pejuang lingkungan yang masih ingin berkontribusi terhadap lingkungan, tapi kami belum bisa bergerak seperti mereka. Jadi kita bergeraknya memberikan bantuan support ke mereka dalam bentuk APD dan sembako. Dari mana bantuan itu? Ya bantuannya kita membuka donasi publik gitu melalui salah satu platform crowdfunding, dan alhamdulillahnya ternyata masif gitu ya, banyak orang yang mau mendukung. Nah, dari sanalah mulai muncul ide adanya GFDP. Berarti
kemarin kita telah melakukan proses crowdfunding untuk membantu pemulung melalui APD, berarti kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar, misalkan mengumpulkan dana publik untuk restorasi lingkungan yang lainnya gitu. Wah. Jadi inisiasinya bukan inisiasi idenya mungkin dari sana. Sebetulnya idenya sudah ada sebelumnya, cuma dengan adanya momen tersebut mungkin itulah momennya di sana. Jadi kita makin yakin untuk bisa mengumpulkan donasi publik, yang mana donasi itu bisa kita salurkan untuk pejuang lingkungan yang lainnya. Gitu. Wow, menarik sekali ya teman-teman Generasi Hijau, karena memang berawal kita juga trialnya dari program bantu pemulung gitu, dan itu juga pemulung kalau misalkan teman-teman lihat kan ya mungkin hanya mengambil sampah gitu. Padahal kalau tanpa pemulung, kebayang nggak teman-teman, sampahnya itu banyak banget gitu tanpa dibantu teman-teman pemulung kita gitu. Setuju. Nah, mungkin tadi juga Kamel juga mention ya kalau misalkan penyalurannya itu untuk yang Greeners Foundation itu sudah dilakukan. Sudah. Nah, kalau boleh tahu untuk penyalurannya sendiri itu bagaimana sih Kak skemanya untuk donasinya? Baik, untuk skema penyalurannya sebetulnya kami sudah melakukan 3 periode, di mana per periode itu kita mengumpulkan dana sebanyak 3 bulan, kemudian kita salurkan. Nah, sejauh ini kita telah menyalurkan setidaknya 3 periode, yang mana dari ketiga periode itu kita fokuskan terhadap Pak Indra yang tadi gitu ya, dalam bentuk infrastruktur dan dana kesejahteraan gitu ya untuk anak pemulung di Pak Indra itu. Sebetulnya masih banyak mitra-mitra lain, cuma mungkin karena target donasi yang belum tercapai, jadi kita bagi ke yang memang bisa memenuhi salah satu, dan mungkin satu-satu dulu, nanti kedepannya pasti banyak lagi pejuang lingkungan yang bisa kita bantu. Betul. Gitu. Dan tanpa bantuan dari teman-teman Generasi Hijau dan masyarakat Indonesia, pasti itu tidak akan terwujud. Betul. Jadi kita juga sebagai salah satu organisasi lingkungan sangat membuka gitu ya untuk teman-teman dan masyarakat semua untuk memberikan bantuannya gitu, untuk mewujudkan solusi yang sudah ada gitu untuk teman-teman pejuang lingkungan lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Mail, kemarin pada saat penyaluran itu ke Pak Indra, betul. Kalau boleh tahu bagaimana sih kondisi di lapangannya gitu? Karena kan seperti kita tahu gitu ya, Sungai Citarum itu sungai yang paling, kalau dibilang beracun lah ya gitu, bukan prestasi sih sebetulnya itu, dan itu cukup sebagai sungai terbesar gitu, itu cukup memilukan juga ya untuk kita gitu. Ternyata sungai kita tuh beracun loh. Dan mungkin boleh juga nih di-share ke teman-teman Generasi Hijau kondisi di lapangannya seperti apa, terus juga teman-teman pemulungnya seperti apa dalam pengambilan sampahnya gitu. Betul. Mungkin saya cerita dari awal gitu ya, bentuk donasi apa sih yang kita berikan terhadap pejuang lingkungan, khususnya Pak Indra di sana. Jadi ada dua bentuk gitu ya yang kita salurkan ke mereka. Yang pertama infrastruktur, yaitu dalam bentuk perahu. Yang kedua adalah bentuk dana pendidikan untuk anak pemulung gitu ya. Nah, kenapa kita memberikan infrastruktur berupa perahu? Karena ya tadi nyambung ke pertanyaan Kanopi, kondisinya seperti apa. Jadi mereka itu di sana sekarang itu mengambil sampah yang begitu banyak, seperti yang kita tahu bahwa Citarum kan banyak ya sampahnya gitu. Dengan sampah yang banyak, tapi bagaimana mengambil sampahnya itu yang tidak ada gitu. Nah, diberikanlah GF gitu ya, melalui program GFDP, diberikan perahu, yang mana perahu itu bisa mengambil sampah dari Sungai Citarum tersebut gitu, yang mana jumlahnya nggak sedikit. Dalam satu perahu per hari bisa nyampe 300 sampai 400 gitu. Jadi sebetulnya apa sih kondisi yang sebenarnya di sana? Kondisi pemulung yaitu mereka tahu bahwa sampah yang ada di sana tuh banyak, dan mereka tahu sampah itu harus digimanakan. Maksudnya harus diambil dan harus diolah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mengambilnya itu yang mereka menjadi salah satu kendala. Makanya kita dari Generation Foundation melalui program GFDP memberikan transportasi untuk mengambil sampah dari Sungai Citarum gitu. Oke, berarti memang emang PR banget ya buat pemulung-pemulung yang ada di Sungai Citarum. Kalau misalkan nggak ada sampahnya gimana mau ngambil? Kan nggak mungkin pakai apa sih namanya tuh, jangkar ya, tongkat-tongkat gitu kan nggak mungkin ya. Sementara tuh semuanya gede banget gitu kan, dan itu juga mau tidak mau harus ditelusuri. Nah, disusurinya itu menggunakan sampan gitu. Betul. Dan ya kayak tadi Kamel bilang, kalau misalkan sampannya itu nggak cukup satu nih, karena sungainya tuh
luas ya kan? banget. Jadi memang kita juga ingin memprovide atau menyediakan membantu teman-teman pemulung yang ada di Sungai Citarum juga ya, Betul. supaya lebih mudah dalam membersihkan Sungai Citarum. Karena sampahnya luar biasa ya. Itu yang ada di permukaan, belumnya di bawahnya gitu kan. Iya. Itu PR banget gitu. Mungkin tambahan ya Kak. Jadi sejauh ini dari program GFDP ini alhamdulillah kita sudah berhasil menyalurkan 4 perahu dari total target 20 perahu. Jadi harapannya semakin banyak perahu, semakin banyak sampah, dan sampahnya bisa diolah oleh mereka, bisa menjadikan nilai ya buat mereka gitu ya. Jadi saya pribadi gitu ya, perwakilan dari Green Foundation, ayo sama-sama gitu dari teman-teman mungkin generasi hijau untuk membantu menyukseskan program GFDP ini gitu dengan cara berdonasi minimal 10.000 per bulan gitu. Nah, jadi bisa 10.000. target-target pejuang lingkungan bisa terlaksana. Amin, amin. Nah, dari donasi yang telah dikumpulkan gitu ya sama Green Foundation, boleh diceritain nggak Kak Mail gimana sih proses penyalurannya gitu kan dari awal terkumpulnya dana? Kayak tadi kan dicicil ya, misalkan di periode pertama nih kekumpul berapa dulu gitu kan. Nah itu prosesnya boleh diceritakan nggak ke teman-teman generasi hijau? Ya jadi sebetulnya kita udah punya forecasting gitu ya, kebutuhan dari salah satu hero pejuang lingkungan ini berapa perahu gitu. Misalkan kalau perahu, nah kita per 3 bulan terus melakukan pengumpulan donasi publik. Setelah 3 bulan ada kira-kira berapa donasi yang terkumpul, ya kita salurkan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan dana yang terkumpul tersebut gitu ya. Tadi seperti saya bilang, kita udah berhasil mengumpulkan 4 perahu dari total 20 target perahu. Kemudian selain itu juga kita menyalurkan dana bantuan gitu ya. Dana bantuan berupa dana pendidikan sekolah untuk anak pemulung. Dan alhamdulillah selama ini ada 5 anak pemulung dari yang di Pak Indra itu gitu ya. Alhamdulillah mereka sih secara kesejahteraan mungkin terbantu ya, sangat terbantu dengan adanya bantuan SPP sekolah, kemudian alat tulis dan lain sebagainya. Dan ada satu cerita yang menarik, bahwa kemarin diceritakan sama Pak Indra, katanya salah satu dari anak pemulung itu yang secara prestasi akademik itu bagus gitu. Jadi dia itu mewakili salah satu sekolah di sana untuk mengikuti Olimpiade Matematika, dan itu luar biasa kan. Jadi ada cerita menarik gitu ya dari hasil donasi kita, setidaknya ikut berkontribusi terhadap prestasi dari anak pemulung gitu. Wah keren banget sih, kayak untuk Olimpiade Matematika tuh kayaknya nama matematikanya udah berat banget gitu ya. Jadi kata siapa sih kalau sukses itu hanya buat orang-orang tertentu gitu ya. Dan kita juga dari Green Foundation juga ikut membantu untuk mewujudkan cita-citanya ya. Itu masuk Olimpiade itu keren banget sih sebetulnya. Karena ternyata ya itu ya, ada jalannya gitu. Dan kalau boleh tahu nih Kak Mael, tadi kan juga menceritakan ya kalau misalkan nggak cuman support untuk sampahnya, tapi juga untuk untuk pendidikan anak-anak dari pemulungnya gitu ya. Nah boleh diceritakan nggak sih kesan atau yang dirasakan pada saat serah terima sampahnya ini gitu, karena kan mungkin buat mereka ini hal yang belum pernah ada gitu ya, dan tiba-tiba ini ada salah satu organisasi lingkungan nih yang memang aware gitu tentang kebutuhan mereka gitu pada saat serah terima. Gimana sih kesan mereka dan perasaannya gimana sih dari Kamail ataupun mungkin dari mereka ya, pasti cerita-cerita juga. Jujur sih ini pengalaman pertama saya gitu ya, cukup excited juga sih pas saya coba menyalurkan ke sana di periode terakhir kemarin, kurang lebih di bulan Mei kalau nggak salah. Saya terakhir ke sana di bulan Mei, dan ya sempat juga merasakan lah gitu ya gimana proses pengambilan sampah. Mereka begitu senangnya gitu ya, karena memang selama ini gini, perahu cuma ada 1. Di periode pertama kita menyalurkan 1, sedangkan yang membutuhkan perahu itu pemulung ada 5 misalkan, ada 5. Ya mau nggak mau kan berebut gitu ya, saling nunggu, yang mana sekali ngambil kan butuh waktu gitu, cuma nunggu doang. Gabut ya. Nah sekarang tuh pas ada tambahan ya mereka pasti seneng gitu kan, karena ya mereka sadar sampah memang untuk lingkungan tidak baik, tapi tidak baik itu kalau dibiarkan. Mereka sadar kalau misalnya sampah itu diambil jadi nilai gitu, apalagi sampah-sampah yang memiliki high value gitu. Jadi ya mereka dikasih sampah, mereka tahu sampah apapun mereka ambil, mereka pilah,
ya bisa dijual dan bisa dapat nilai gitu. Betul. Itu sih yang mereka senang sih kalau dalam bentuk bantuan infrastruktur berupa perahu gitu ya, mereka sangat senang sekali gitu. Apalagi dengan jumlah yang mungkin semakin banyak ya cita-cita pejuang lingkungan di sana sampah-sampah itu ya bisa secara reguler gitu diambil terus-terusan, jadi bahkan mudah-mudahan kosong lah gitu, jangan ada sampah, itu impiannya gitu. Betul, amin. Semoga nanti dengan kita share lebih banyak tentang GFDP ini ya, tentang niat atau inisiasi dari Greenerson Foundation untuk membantu teman-teman pejuang lingkungan. Semoga juga makin banyak ya donasi yang terkumpul, karena tadi Kak Mail juga mention ya, kalau misalkan ya nggak usah ratusan ribu lah ya, kita betul. Dari 10.000 aja teman-teman sudah berkontribusi untuk membantu kami dan semua pihak yang memang ingin ingin membantu dalam solusi masalah lingkungan. Jadi lebih cepat ya, kalau misalkan makin cepat donasinya terkumpul, targetnya juga kan makin banyak ya sampah-sampah yang bisa dipakai sama teman-teman pemulung juga gitu untuk membersihkan Sungai Citarum. Itu baru satu mungkin ya, satu pejuang dari Pak Indra itu yang di Sungai Citarum. Mungkin ada cerita menarik lagi gitu kalau misalnya kita bisa berkontribusi membantu pejuang lingkungan yang lainnya mungkin di daerah-daerah yang lain. Makanya selain Pak Indra, mungkin di teman-teman kalau ada saran, mungkin ini saya punya ini ada pejuang lingkungan yang mana kegiatannya bagus, bisa support, silahkan sampaikan ke kami gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan masukan juga buat kami gitu, buat memberikan bantuan berupa kontribusi apapun lah yang kita berikan untuk mereka gitu. Betul. Nah, jadi mungkin kayak kalau teman-teman tadi perhatiin ya, kalau misalkan yang kita bahas nih tentang pemulung di Sungai Citarum gitu, dan itu baru satu program kami yang memang kita jalankan di tahun ini gitu. Nah, ya kami sangat terbuka juga nih, kayak tadi kan GFDP ini memang kita buat untuk bisa membantu teman-teman yang memang pejuang lingkungan lainnya gitu, nggak cuma di daerah mungkin tadi Sungai Citarum, tapi kita juga terbuka untuk area lainnya. Misalkan kayak tadi Kak Mail bilang gitu, oh di dekat rumah saya ada nih tempat pengolahan sampahnya kurang proper gitu, kurang bagus, sementara pemulung-pemulungnya itu sudah sangat inisiatif untuk memisahkan sampahnya gitu. Nah, itu bisa juga nanti disampaikan ke teman-teman program dari Greenerson Foundation ya. Mungkin menarik banget ya Kak Mail ya, karena ya itu sebagai bukan tim program ya, jadi saat saya melihat juga tim program penyalurannya itu sangat itu menarik banget sih, karena yang disalurkan juga kan bantuan dari masyarakat gitu yang disampaikan oleh Greenerson Foundation gitu, dan itu pasti seranyu banget ya, emosional pasti pada saat memberikan itu kayak akhirnya nih gitu kan terkumpul nih. Selalu ada cerita menarik di saat penyaluran, mungkin penyaluran selanjutnya pasti ada cerita menarik lagi yang betul. Mungkin bisa kita sharing jadi cerita yang inspiratif gitu Kak. Nah, mungkin Kak Mail boleh mention gak nih untuk saat ini kira-kira udah berapa sih donasi yang terkumpul gitu dari yang sudah dikumpulkan di sekarang periode ketiga berarti? Periode ketiga, iya. Periode ketiga. Ada mungkin di spill, siapa tahu nih teman-teman Generasi Hijau setelah nonton langsung nih nggak cuma 10.000, mungkin 1 juta gitu langsung transfer gitu. Ya. Kalau misalkan untuk hero-nya kan tadi saya bilang untuk saat ini kita sedang fokus di Pak Indra itu, karena memang kebutuhan dari Pak Indra itu untuk infrastruktur berupa perahu kan 20 gitu ya kita targetnya. Namun sampai saat ini baru 4 perahu dan kita masih terus berupaya untuk menjaring lah, bukan mengajak generasi hijau gitu ya untuk berkontribusi untuk bisa mencapai target 20 perahu gitu. Jadi untuk saat ini ada Pak Indra gitu ya yang di Sungai Citarum di Bening Saguling yang belum kita terpenuhi 20 perahu itu, tapi sebetulnya ada beberapa pejuang lingkungan yang lainnya udah masuk ke dalam istilahnya target kami, ini kita bisa bantu berupa mungkin APD, infrastruktur lainnya lah gitu. Wah, menarik. Jadi memang kita sangat butuh bantuan teman-teman semua untuk mewujudkan mimpi-mimpi dari pejuang lingkungan ya, karena
kalau misalkan secara orang awam mungkin mikirnya oh lingkungan ya udahlah ya gitu, bayar ke pemerintah gitu yang ngelola sampah siapa gitu. Tapi kan yang merasakan kita juga, anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti. Sekarang aja kayak cuaca panas dikit, ini dikit panas, dikit-dikit hujan, itu kan sebetulnya salah satu penyebab dari climate change atau perubahan iklim gitu. Dan salah satu faktor perubahan iklim itu juga didukung oleh permasalahan lingkungan gitu. Nggak cuman ya dulu ini emang udah zamannya kali ya, nggak gitu ya, tapi memang ada faktor-faktor yang memang menyebabkan terjadi climate change. Menarik sekali. Mungkin kalau misalkan Kamai boleh mention nggak ya atau spill nih ke teman-teman yang pengen berdonasi gitu ya ke Greeneration Foundation melalui apa sih Kak kalau boleh tahu? Bisa di di sini ada gfdp.donation.greeneration.org gitu. Oke. Di sana nanti banyak ya mungkin seperti platform-platform lain, tapi saya pastikan ini lebih menarik lah, lebih berbeda ya, ada gamification gitu ya. Jadi ketika kita mulai berdonasi gitu, kita tuh sebagai pahlawan baru, atau mungkin orang-orang yang sudah berdonasi dalam jangka waktu yang cukup lama, ya ada reward tertentu lah, mungkin dia sebagai pahlawan apalah gitu. Iya, betul. Makanya silahkan masuk aja ke link yang nanti ada mungkin di videonya ya, di sana nanti disematkan juga si linknya, silahkan kunjungi dan jangan lupa berdonasi minimal 10.000 aja per bulan gitu. Betul, menarik banget karena saya pribadi juga kayaknya kalau ngelihat ada badge kayak peringkat kali ya. Betul. Jadi misalkan teman-teman nih udah sering nih nanti akan kelihat nih peringkat. Kalau misalkan kita sudah berkontribusi dan membantu permasalahan yang ada di Indonesia kan suatu pride ya. Pride. Walaupun itu bukan kalau dibilang kalau dalam agama ria ya, nggak ria, tapi lebih kepada untuk memotivasi teman-teman kita lainnya supaya lebih ikut berkontribusi juga nih untuk membantu dalam solusi masalah lingkungan. Betul. Dan kayak tadi yang Kak Mail mention gitu ya, langsung aja klik di donation.greeneration.org. Nanti langsung aja di scroll, dilihat dulu program kita apa aja sebelum, kalau misalkan memang belum kenal Greeneration Foundation ya, nanti boleh baca-baca aja di situ program-program kita ada apa aja. Betul. Dan mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya Kak Mail ya, sebelum kita tutup di podcast kita kali ini. Harapan Kak Mail gitu untuk kedepannya, harapan terhadap GFDP ini gitu, khususnya di permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, apa sih Kak kalau boleh tahu? Yang pasti saya berharap program GFDP ini bisa didukung ya sepenuhnya sesuai dengan target kita 10.000 setiap bulannya, dan 10 tahun, selama 10 tahun 10 juta orang. Bayangkan kalau itu terwujud, banyak sekali pejuang-pejuang lingkungan yang terbantu, dan yang pasti lingkungan kita juga pasti lebih baik. Betul. Karena kalau misalkan bukan kita siapa lagi gitu, betul nggak Kak? Betul. Jadi kita semua dari Greeneration Foundation dan mungkin masyarakat semua yang merasakan efek dari permasalahan lingkungan gitu ya, sangat berharap adanya kerjasama ya, baik itu dari masyarakat dan juga kami ya, NGO gitu ya, organisasi yang memang fokus di permasalahan lingkungan, kita bisa saling membantu gitu ya untuk permasalahan lingkungan. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Mail atas waktunya, ngobrol-ngobrol santainya. Semoga nanti ke depannya kita ada sesi ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena memang Kak Mail ini memang tim program yang turun langsung untuk menyalurkan donasi dari GFDP itu sendiri. Jadi semoga lancar ya Kak Mail, dan semoga target yang dicapai itu bisa terwujud gitu ya. Dan bisa membantu teman-teman pejuang lingkungan lainnya. Siap. Oke, dan satu lagi nih Kak Mail, sebelum saya tutup podcast kali ini, saya juga mau reminder buat teman-teman generasi hijau, kalau misalkan kami Greeneration Foundation masih membuka lomba blog competition, diperpanjang ya teman-teman, karena kemarin kita buka diperpanjang sampai tanggal 22 Juni 2023. Jadi buat teman-teman menarik, blogger ya, teman-temannya suka cerita gitu, curhat gitu, kayak misalkan nih kalau ngelihat orang buang sampah sembarang kayaknya nggak bisa speak up, tapi gedek banget, ya udah gitu dijadiin blog aja gitu ya. Itu siapa tahu jadi pemenang ya teman-teman. Dan langsung aja untuk more info langsung aja
dicek Instagram kita dan juga website kita. So, siapa tahu teman-teman yang beruntung nih karena hadiahnya menarik banget Bapak Mail. Ada aja pokoknya. Jadi biar teman-teman juga mention ya mention Instagram kita dan juga website kita gitu. Karena nanti hadiahnya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai sini buat teman-teman Generasi Hijau. Semoga bermanfaat ya tadi informasi-informasi yang disampaikan. Dan sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.